Baik, rekan-rekan sekalian, jika kita menelaah misalkan salah satu buku yang cukup fenomenal ya, karangan boleh dikatakan misalkan Joseph Schumpeter dengan judul Analysis of Economic, ini sesuatu yang menarik ya. Ada salah satu kutipan yang menurut saya ini menjadi bahan untuk discuss. Salah satu di antaranya bagaimana beliau atau dalam konteks ini dia mengungkap misalkan ada yang disebut dengan the great gap atau lompatan sejarah perkembangan ilmu. Nah, ternyata setelah ditelusuri lebih jauh, memang berbicara dalam konteks perkembangan ilmu yang harusnya itu established ya, terus berkelanjutan. Nah, kalau ditelusuri lebih jauh, ada dan sangat terlihat ya, nampak adanya lompatan perkembangan ilmu. Nah, salah satu di antaranya adalah di sana misalkan kalau kita melihat dalam perkembangan ilmu itu mulai dari misalkan contoh dimulai dari sebelum Masehi, kemudian abad 1 boleh dikenal dengan misalkan zamannya Bible. Nah, dari Bible itu langsung lompat ke skolastik. Artinya skolastik itu boleh dikatakan sekitar abad ke-13 Masehi ya. Nah, jadi langsung ada semacam lompatan perkembangan ilmu ya. Dari abad Bible langsung atau 1 Masehi langsung lompat ke abad 13. Di sana muncul kalau dalam konteks ekonomi ada beberapa pemikir di sana itu terutama mazhab skolastik. Kemudian dari abad 13 langsung ke abad 17-18 adanya karya yang cukup fenomenal Adam Smith 1776 The Wealth of Nation-nya. Nah, kalau kita terus lebih jauh ternyata ya ini yang tidak diungkap oleh sejarawan-sejarawan barat, meskipun ada beberapa sejarawan barat yang memang dia mengungkap objektivitas bahwa contoh misalkan salah satu diantaranya adalah Bernard Lewis dengan judul bukunya What's Went Wrong yang dia ungkap bahwa peradaban barat hari ini ternyata memiliki andil dari peradaban Islam terdahulu. Nah, artinya kalau kita terus lebih jauh bahwa Islam pernah menjadi mercusuar peradaban dunia. Artinya Islam pernah mengalami zaman keemasan, yaitu zaman ketika kekhilafahan. Mulai dari Rasulullah ya, lahir dalam konteks ini diangkat sebagai nabi, Rasul juga sebagai kepala negara yang memimpin langsung daulah Islam di Madinah, kemudian diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan dengan Bani Abbasiyah, Muawiyah dan lain sebagainya sampai terakhir Turki Utsmani. Nah, ini nampaknya tidak dipotret ya secara utuh oleh sejarawan barat yang kalau kita telusuri lebih jauh banyak pemikir-pemikir muslim yang dia itu ada ulama-ulama ahli di bidang agama termasuk juga ahli di bidang ilmu saintifik. Nah, di sana misalkan ada imam boleh dikatakan ahli di bidang keuangan publik ya dengan karyanya Al-Anwal ya, Imam Abu Ubaid. Kemudian ada juga Al-Kharajnya Abu Yusuf. Kemudian ada juga Imam Ibu Hanifah yang dia menggagas konsep jual beli salam dan istisna. Kemudian ada juga Ibnu Khaldun ya yang banyak menularkan tentang masalah-masalah ekonomi terutama dalam konteks teori produksi, dan masih banyak sebetulnya yang ini tidak dipotret ya, tidak dijelaskan secara objektif oleh sejarawan yang memang hari ini lahir gitu. Nah, oleh karena itu pentingnya kita belajar sejarah, sehingga dengan belajar sejarah itu kita bisa mengetahui sebenarnya bagaimana proses perkembangan sejarah Islam terdahulu hingga hari ini. Nah, itu semua kita akan coba elaborate ya, kita akan coba bahas lebih mendalam dalam pertemuan-pertemuan yang mudah-mudahan nanti saya bisa share di lain kesempatan. Nah, dalam kesempatan kali ini itu saja mungkin yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan video singkat ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.